Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal ikhwah ittaqullah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Jamaah kuliah subuh, bapak-bapak serta ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk thalabul ilmi di pagi bulan Ramadan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita ini termasuk pengikut beliau yang kelak akan dimintakan syafaat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini insyaallah kami akan menyampaikan sebuah materi prinsip mendidik anak bagi orang tua. Kalau sehari-hari biasanya yang kami sampaikan adalah ke anaknya, insyaallah ini akan kita gali bagaimana mestinya kita sebagai orang tua itu bisa memposisikan diri, gitu ya. Jadi sebagai orang tua bisa memposisikan diri, apa yang seharusnya dilakukan untuk mendidik anak tersebut, anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dasar dari kewajiban kita mendidik anak, bagaimana yang sudah kita ketahui, Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah anfusakum, dirimu sendiri, wa ahlikum, dan ahli atau keluargamu, naron, dari api neraka. Siapa yang dimaksud dengan keluarga di sini? Ada dua. Yang pertama adalah orang-orang yang tinggal satu rumah dengan kita, itu namanya keluarga. Kalau dalam kondisi rumah tangga inti, ya ada ayah, ada ibu, kemudian anak-anak. Dan jika di situ ada orang yang membantu kita, maka ini termasuk dalam kewajiban kita. Ya, ahlikum termasuk dalam keluarga kita. Atau ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ahlun itu adalah orang-orang yang mempunyai pertalian nasab dengan kita. Orang-orang yang mempunyai pertalian nasab dengan kita, apakah karena keturunan, ataukah karena pernikahan, musyawarah, atau karena sesuatu yang lain, ya. Maka itu pun menjadi bagian dari tanggung jawab kita untuk menyelamatkan keluarga itu dari nar.
Maka sebagai seorang yang beriman sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman itu tidak boleh apatis. Apatis ini apa Bapak Ibu? Meneng-meneng, nggak boleh meneng-meneng. Orang beriman itu kudu juweh, kudu gujih orang beriman itu. Gujih dalam hal apa? Dalam hal menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Karena api neraka itu bahan bakunya, bahan bakarnya adalah anas, manusia, wal hijarah, dan batu-batuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Malaikat neraka itu dijaga oleh para malaikat ghiladun syidadun, ya, yang kasar, keras. Nek dalam bahasa Jawa, malaikat penjaga neraka niku galake pol-polan, ya. Jadi malaikat penjaga neraka itu galake pol-polan, la ya'sunallah. Dia tidak akan pernah membangkang dari perintah Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melaksanakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Malaikat penjaga neraka. Kenapa Allah sampai kemudian mengatakan demikian? Memperjelas, ya, agar kita menjaga keluarga kita tidak masuk ke dalam neraka yang dijaga oleh malaikat sing galake pol, sing ora iso disogok nganggo apa wae. Ya. Jadi la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, itu tidak bisa disogok atau diberikan, dimintai keringanan sedikit pun, kecuali perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di dunia kan beda, okay? Orang yang bersalah mendapatkan iqab, hukuman, itu tergantung nanti siapa yang dihukum. Ya, tergantung siapa yang dihukum. Di sekolah pun demikian Bapak Ibu, ya. Mestinya anak ini dihukum, kok datang ibunya sambil nangis-nangis, ya sudah, hukumannya luntur. Okay. Kudune bocah melakukan pelanggaran sekian, hukumannya demikian, tetapi kemudian didatangi oleh keluarganya, ya sudah, pasti akan berubah hukuman itu. Di neraka tidak. Di neraka tidak bisa demikian. Karena malaikat itu hanya melaksanakan dua saja, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak membangkang dari perintah Allah dan melaksanakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Malaikat Malik yang menjaga neraka, ya demikian itu. Ya. Wis ora iso dikapak-kapake. Makanya kita harus berhati-hati betul Bapak Ibu sekalian, menjaga keluarga kita ini. Pagi hari ini insya Allah yang akan kita sampaikan, yang dimaksud dengan ahlikum di sini kita batasi saja, yaitu mendidik atau menyelamatkan generasi dan anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak keturunan kita ini di dalam Al-Quran itu mempunyai 4 posisi. Ada 4 posisi anak-anak kita itu di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Bagaimana firmannya? Walladzina yaquluna, dan orang-orang yang beriman itu akan senantiasa berdoa kepada Allah.
Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikanlah kepada kami istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan zuriyah anak-anak kami itu qurrata a'yun, istri dan anak yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah orang-orang yang bertakwa itu menjadi pemimpin kami. Arti secara letterleknya demikian Bapak Ibu sekalian. Siapakah qurrata ayun itu? Setidaknya ada 3 hal. Anak yang menjadi qurrata ayun itu ada 3 hal. Kita di sini memposisikan sebagai orang tua dan sekaligus memposisikan sebagai anak ya Bapak Ibu. Sebagai orang tua kita harus menjadikan anak-anak kita ini qurrata ayun. Tetapi sebagai anak kita juga harus memposisikan diri kita betul-betul bahwa kita ini adalah qurrata ayun bagi orang-orang tua kita apabila masih sugeng. Qurrata ayun itu adalah penyejuk, penenang. Jadi anak-anak yang menjadi qurrata ayun itu menyejukkan dan menenangkan orang tuanya. Napa enten anak sing mboten saged nyenengke tiyang sepuhipun? Kathah. Bahkan ketika anak itu sudah menjadi seusia dengan bapaknya sekalipun. Saya pernah mendengar itu. Ada seseorang yang mengatakan, "Wah, Jan, nek si fulan kae teko, atine bapakne karo ibune ke marai nyas-nyasan." Sing marai nyas-nyasan sinten niku? Anake dhewe si fulan itu. Ya. Maka qurrata ayun itu adalah seorang keturunan zuriyah yang di hadapan orang tuanya itu menjadi penyejuk, penenang, dan akhirnya endingnya anak ini akan mendorong orang tuanya untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi penyejuk, penenang, dan sekaligus bisa mendorong kepada orang tuanya untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu qurrata ayun. Tingkatan anak yang paling tinggi di dalam Al-Quran adalah seorang anak yang menjadi qurrata ayun bagi orang tuanya. Yang kedua, ya, Al-Quran menyebutkan bahwa zuriyah atau anak-anak itu ada juga yang berposisi sebagai al-mal atau harta, perhiasan dunia. Di mana kita mendapatkan dalil ini? Quran surat Kahfi ayat 46. Al-mal wal banun zinatal hayatad dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Al-mal, harta, wal banun, dan anak-anak. Ini kalau kita melihat struktur kalimatnya di dalam kaidah lughawiyah bahasa Arab, dua kata ini dihubungkan dengan wawu atof, ya, al-mal wa al-banun. Wa, kalau ada kata-kata demikian itu artinya mensejajarkan, Bapak Ibu sekalian. Apa yang sejajar? Al-mal wal banun itu di dalam Al-Quran surat Kahfi ini itu disejajarkan.
Tidak ada bedanya al-mal dan al-banun itu. Jadi mobil yang kita miliki, sawah yang kita miliki itu enggak ada bedanya dengan anak-anak yang kita miliki. Sama-sama dianggap sebagai harta benda dan harta kekayaan di dunia ini. Ya. Makanya al-mal wal banun, anak dan harta itu zinatul hayatid dunya. Posisinya bagi sebagian orang itu adalah zinah, perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Ya, kekayaan. Mula wajar ketika kita semua ini yang sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman kita, jo ketemu, sing ditangetake napa Bapak Ibu? Putrane piro saiki? Putrane pinten? Nggih. Kalau yang sudah kira-kira pantas mempunyai cucu ya ditanyakan juga. Anake wis pira saiki? 3. Habis ngomong putu apa durung? Wis, putune ya 3. Mengapa? Ya karena sudah menjadi bawaan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa al-banun, anak-anak itu termasuk zinah, termasuk perhiasan dan kekayaan yang menjadi kebanggaan seseorang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita ketahui adalah apa yang selanjutnya difirmankan ini. Wal baqiyatus sholihatu, maka jejak-jejak kebaikan orang yang memiliki harta dan orang yang memiliki zuriyah, keturunan, jejak-jejak kebaikan, al-baqiyatus sholihah, itu khairun inda rabbika, lebih utama dan lebih baik di hadapan Tuhanmu, sawaban pahalanya, wa khairun amala, dan lebih baik pengharapannya. Maksudnya apa? Seandainya kita ini memiliki anak, zuriyah, dan kita pun memiliki almal, harta, tetapi ternyata zuriyah kita itu baru sampai mencapai level sebagai perhiasan dunia, zinatal hayatid dunya, belum sampai kepada qurrata a'yun. Allah itu akan menilai orang tuanya bukan dari hasil akhir dari posisi anak tersebut. Apa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-baqiyatus sholihah, jejak-jejak kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya dalam rangka menjadikan anak itu qurrata a'yun. Jadi nggak boleh kita menilai, oke, jarine dipondokake anake sampean kuwi, kok dadine kaya ngono. Jarine disekolahke nang sekolah agama sing larang-larang, kok kaya ngono. Nggak bisa demikian Bapak Ibu sekalian. Ya, al-baqiyatus sholihah, Allah akan melihat prosesnya, jejak-jejak kebaikan dari seseorang, bagaimana kemudian dia mempersiapkan zuriyahnya sebagai qurrata a'yun. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang betul-betul harus kita lakukan adalah mengerahkan segala kemampuan kita, segala apa yang kita miliki itu untuk betul-betul kita gunakan sebagai al-baqiyas sholihah, jejak-jejak kebaikan dalam rangka mendidik anak-anak
kita, zuriyah kita. Nih, perhiasan dunia. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ada kalanya juga zuriyah kita, anak-anak kita itu menjadi fitnah atau ujian bagi orang tuanya. Wa'lamu, ini ayat ini terpotong ya. Quran surat Taghabun ayat 15. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah olehmu sekalian bahwasanya amwal, hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu itu bisa menjadi ujian, fitnah. Meskipun anak-anak itu menjadi fitnah bagi orang tuanya, tetapi Allah sangat Rahman dan Rahim kepada kita ini. Kalau kita berhasil menyelesaikan ujian itu, sabar menyelesaikan ujian itu, wallahu indahu ajrun azim. Ya, meskipun anak kita ini sudah kita didik benar-benar, tetapi ternyata tetap menjadi ujian terus bagi orang tuanya. Wallahu indahu ajrun azim. Allah di sisinya lah beliau mempunyai pahala yang sangat besar. Wallahu, dan Allah indahu di sisinya lah ajrun azim, pahala yang sangat besar bagi siapa? Bagi orang tuanya, bagi orang-orang tua yang bisa menghadapi fitnah dari anak-anaknya. Ujian saking putra putri kita niku napa mawon Bu? Kathah. Nggih. Bocah ki entes nang omah apik-apik. Ujug-ujug ana kabar. Napa karo kanca-kancane pit-pitan rena-rene nggawa gendera, nggawa tongkat ngganggu pengendara lain ya. Itu kabar di Sari Ayam itu yang sering kita dengar ya. Membahayakan orang lain, malah ana sing nggawa senjata tajam barang, tiba-tiba orang tuanya dihubungi oleh kepolisian. Bu, Bapak, niki silakan Anda datang ke kantor untuk menjemput putra-putri panjenengan. Padahal nang omah ya anteng-anteng wae. Sepertinya tidak ada masalah apapun. Tapi tiba-tiba demikian, itulah yang disebut dengan fitnah. Anak berangkat ke sekolah baik-baik saja. Ya. Wis didoakan oleh orang tuanya, disangoni, betul-betul dipersiapkan dalam belajarnya. Tiba-tiba selang beberapa saat ada surat dari sekolahan agar orang tuanya datang ke sekolah. Jebulane bocah beberapa kali tidak sampai ke sekolah. Jone ndi, itulah fitnah bagi orang tuanya. Kalau kita ini bisa menyelesaikan fitnah itu, Allah Maha baik, walahu ajrun wallahu indahu ajrun azim. Akan diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab kuliah syukur rahmatullah. Yang keempat ini, yang paling berbahaya nih. Posisi anak bagi orang tuanya di dalam Al-Quran yang berbahaya dan harus kita hindari adalah apabila anak itu menjadi adu, menjadi musuh bagi orang-orang tuanya. Napa enten bocah sing dadi mungsuhe wong tuwa? Apa yang dimaksud dengan musuh itu? Di dalam Al-Quran ini, Quran surat Taghabun ayat yang ke-14 ini, yang dimaksudkan anak menjadi musuh bagi orang tuanya bukan sekedar anak sing arep nggelut karo wong tuane itu mboten. Bisa jadi anak-anak itu manut dengan orang tuanya, tetapi
posisi anak itu menjauhkan orang tuanya dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya aduun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara azwaj, istri-istrimu, wa auladikum, dan anak-anakmu itu aduwwul lakum. Ada sebagian yang akan menjadi musuh bagi kamu. Fakhdaruhum, maka kamu berhati-hatilah kepada mereka. Maksudnya berhati-hati apa? Orang Jomeni menghindar itu bukan, tetapi bagaimana kita bisa mempersiapkan betul-betul generasi kita ini agar tidak menjadi musuh dalam selimut. Ya. Meskipun demikian, Allah itu maha baik lagi. Kebaikan Allah apa? Wa in ta'fu, kalau kamu itu mau memaafkan anak-anakmu yang menjadi musuh itu. Wa tasfahu, dan kamu beramah tamah dengan anak-anakmu itu yang menjadi musuhmu itu. Wa taghfiru, dan kamu mau memaafkan anak-anakmu yang menjadi musuhmu itu. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Ghafur, maha pengampun, Rahim, lagi maha penyayang. Jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, siapakah yang menjadi anak-anak kita yang bisa menjadikan anak-anak kita itu qurrata ayun, atau hanya zinah, atau fitnah, atau bahkan musuh? Siapa yang bisa menjadikan itu? Kita sendiri, orang-orang tua itu sendiri. Dalam hadis yang cukup populer, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, dilahirkan di dalam keadaan yang suci. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani, atau seorang Majusi. Maka konteksnya, kalau anak di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 4 posisi bagi orang tuanya, maka bisa kita majazikan atau analogikan yang menjadikan anak itu qurrata ayun, atau anak itu hanya sebagai zinatul hayati dunya, atau anak itu menjadi fitnah, atau anak itu menjadi musuh. Siapa yang bisa menjadikan? Orang tuanya. Maka berhati-hati. Ya. Maka kita harus berhati-hati di dalam mendidik anak-anak kita ini. Lantas apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu jamaah kuliah subuh sekalian, saya menyampaikan 5 prinsip sikap orang tua di dalam mendidik anak. Bukan apa yang harus dilakukan, tetapi sikap kita di dalam mendidik anak. Ya. Kalau apa yang harus kita lakukan ya tentu banyak, ya. Tetapi paling tidak kita mempunyai sikap, mempunyai prinsip di dalam diri kita 5 hal ini. 1, anak adalah amanah. 2, kita mempunyai prinsip Allah tidak membebani tanggung jawab di luar kemampuan. 3, jangan mengharapkan kebaikan dari anak tanpa memberikan pendidikan. 4, mendidik anak sesuai dengan fitrahnya.
Dan yang kelima, jangan berhenti mendidik anak sampai kematian datang. Ini prinsip. Lihat satu persatu. Anak adalah amanah yang ditakdirkan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal 27-28. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekali-kali takhunu, mengkhianati Allah war rasul. Bagaimana kita mengkhianati Allah dan Rasulnya? Cukup dengan melakukan apa yang dilarang dan melakukan apa yang dilarang dan meninggalkan apa yang diperintahkan. Itu namanya takhunullah war rasul. Berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, tidak melaksanakan yang diperintahkan dan melakukan yang dilarang. Diperintahkan untuk siam Ramadan, esok-esok wis ngopi, itu namanya takhunullah war rasul. Ya, diperintahkan untuk melaksanakan sholat Jumatan wae ora, itu namanya takhunullah war rasul. Dilarang, ya, dengan larangan-larangan yang beragam itu, tapi larangan itu diterak semua, itu namanya takhunullah wa takhunur rasul, mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Wa takhunu amanatikum. Sekali lagi ada kata-kata wa yang berarti berkhianat kepada Allah dan Rasul itu sama beratnya dengan berkhianat terhadap amanat yang telah diberikan kepada kita. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Apa amanat yang telah diberikan Allah kepada kita? Ayat selanjutnya, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Berarti harta dan anak itu adalah amanah yang diberikan kepada kita, yang wajib kita didik, yang amanah itu wajib kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ada saja cerita-cerita tentang bagaimana kemudian orang mau lari dari amanah ini, Bapak Ibu sekalian. Suatu hari datang, ya, seorang tua yang kemudian merasa keberatan dengan sikap anaknya, merasa keberatan dengan sikap putra putrinya. Kemudian orang tersebut mengatakan, Pak, Bu, kula niku milih teng pendidikan. Yang saya pilih ini cerita dari teman ini, ya, bukan saya mengalami. Kami ini memilih pendidikan yang Anda kelola ini karena yakin betul bahwa anak kami ini akan menjadi lebih baik. Ibarate kula niku pun pasrah bongkokan. Anake kula menika kula sukake jenengan, monggo dipun gulawentah kanthi sesae-saenipun. Bisa enggak amanah itu dilemparkan demikian? Enggak bisa. Tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Mestinya mengajari Al-Quran, mengajari ibadah, mengajari ilmu-ilmu agama, mengajari ilmu-ilmu umum itu adalah kewajiban dari orang tuanya. Hanya saja karena orang tuanya itu tidak mampu untuk melaksanakan semua itu, maka meminta tolong kepada orang lain untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Sifatnya hanya meminta tolong saja. Ya, kalau kita titipkan anak-anak kita di sekolah SD, SMP, SMA yang sifatnya umum, itu kan hanya berapa jam, Bapak Ibu? Dari jam 7 toh, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Paling suwi 8 jam. Dalam sehari ada 24
jam. Berarti yang berada di rumah bersama dengan orang tuanya ada 16 jam. 16 jam itulah yang menjadi tanggung jawab kita betul-betul. Bagaimana kemudian anak itu harus senantiasa dalam pengawasan dan pendidikan orang tuanya. Ya. Harus diingat betul-betul bahwa amanah itu ditujukan kepada orang tuanya, bukan kepada orang lain. Kita memilihkan sekolah, kita memilihkan yayasan pendidikan, itu hanya ikhtiar dari orang tuanya untuk membantu menunaikan amanah yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi intinya anak itu adalah amanah bagi orang tuanya. Maka jangan sampai kemudian kemauan anak ya sesuai dengan kemauannya itu tidak betul, tetapi orang tuanya kok kemudian membiarkan saja. Berat, nggak boleh dilakukan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, prinsip yang kedua yang harus kita miliki dalam mempersiapkan dzurriyyah kita. Kita harus meyakini betul bahwa Allah itu tidak akan membebani tanggung jawab di luar kemampuan kita semua ini. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu masing-masing. Wasma'u, dengarkanlah, wa ati'u, taatilah, wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Dan berinfaklah kamu sekalian dengan kebaikan-kebaikan untuk dirimu sendiri. Ya. Batas kemampuan seseorang itu Allah sangat mengetahui. Dan Allah pasti tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuan orang tersebut. Namun demikian, yang harus kita lakukan adalah mendengar apa yang diperintahkan oleh Allah, taat apa yang diperintahkan oleh Allah, wa anfiqu khairal li anfusikum, dan berinfaklah kamu sekalian dengan kebaikan-kebaikan untuk dirimu sendiri. Artinya apa? Dituntut untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk diri dan keluarga kita, terutama untuk zuriyah kita. Famay yuqashuha nafsihi, maka barang siapa yang dijaga kekikirannya dalam dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini maksudnya demikian Bapak Ibu sekalian. Apabila kita ini mau berhitung, jajal saat ini kalau dihitung, okay, pendapatan kita berapa, pengeluaran kita dalam 1 bulan itu berapa. Kemudian kolo dihitung tenanan yang kita sisihkan untuk kebaikan. Nggih, mboten usah tenanan kados napa nika? BPK sing memeriksa keuangan Bapak Ibu. Tapi coba sekali-sekali kita ini berhitung betul-betul dari seluruh belanja kita dalam 1 bulan itu, manakah yang paling banyak kita keluarkan? Untuk apakah yang terbanyak kita keluarkan? Ya, wa anfiqu khairal li anfusikum. Mestinya belanja yang kita keluarkan dalam 1 bulan itu
Yang terbanyak adalah untuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Di antaranya apa? Kebaikan yang kita lakukan untuk mempersiapkan zuriyah kita ini menjadi zuriyah yang qurrata a'yun. Mulane kalau dihitung-hitung, Bu. Ya. Bagaimana mempersiapkan generasi atau zuriyah yang qurrata a'yun itu? Bukan hanya sekedar dalam hal biaya pendidikannya. Bagaimana makannya anak-anak kita ini terjamin bergizi dan bisa menumbuhkan kekuatan fisik untuk belajar. Ini menjadi penting. Mengapa? Saya menghadapi anak-anak saya di SMP Muhammadiyah Ngadirjo, Bapak Ibu, setiap hari. Pendak bocah niku teko jam 6:15, setengah 7, sing digawa napa? Sing digawa kuwi jajan-jajan sing ora karuan kadar nilai gizinya. Kalau ditanya, apa nang dalem kuwi ora dimasake karo ibuke? Mboten, Pak. Apa ning dalem kuwi ora ana makanan yang disiapkan untuk kamu, untuk bekal kamu dan lain-lain? Mboten nate, Pak. Apalagi yang biasanya nih ibu-ibu yang sudah sibuk di pasar, nonton pekan, ya, yang setiap pagi harus sudah berangkat ke pasar, ya meninggal ke putra putrinya uang saja untuk uang saku, untuk uang jajan. Setidaknya kalau itu harus dilakukan betul-betul, wanti-wanti betul apa yang harus dibeli anak, apa yang harus dikonsumsi oleh anak. Ya, ini namanya wa may yuqa syuhha nafsihi. Ya, barang siapa yang menjaga kekikiran di dalam dirinya. Kalau dihitung niku Bapak Ibu sekalian, maka pantas ketika pemerintah sekarang ini kemudian memandang bahwa gizi anak itu harus betul-betul dijaga. Nggih. Rasah mikir MBG rak tekan kene apa ora. Tapi setidaknya yang paling penting adalah bahwa perbaikan gizi bagi anak-anak itu harus betul-betul dijaga. Ya. Dari itu dulu, baru kemudian bagaimana proses pendidikan yang dilakukan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya itu dilakukan. Itu bentuk tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Maka Allah tidak menuntut yang macam-macam, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kan nggak dituntut juga toh untuk mempersiapkan makanan yang sehat untuk anak-anak kita ini harus diberikan daging sapi terus setiap hari. Kula niku jan pun pol-polan, Pak. Bocah kula niku bendina tak siapake iwak-iwakan terus. Iwak-iwakan. Mboten iwak tenan maksudnya. Iwak-iwakan, mboten iwak tenan. Neng kok nggih kados ngoten? Bukan begitu. Maka orang itu harus mempunyai pengetahuan. Ya. Bagaimana kita mempersiapkan generasi yang emas, yang betul-betul menjadi qurrata ayun, bukan generasi cemas yang banyak dikabarkan di media sosial itu. Ini menjadi tanggung jawab kita, Bapak Ibu sekalian. Dimanapun tempat belajarnya, apapun jenis makanannya, orang tua harus mempertanggungjawabkan, dan Allah tidak akan menuntut yang bermacam-macam. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini kita harus mempunyai prinsip, nek dhewe iki ora gelem mendidik anak dengan baik-baik, jangan mengharapkan kebaikan dari anak. Allah berfirman di dalam Quran surat Maryam ayat 59, fa khalafa mim ba'dihim, maka akan berlalu di belakang mereka, khalfun, sebuah generasi akan datang di belakang mereka, khalfun, sebuah generasi, adha'us shalah, yang meremehkan sholat, wattaba'us syahawat,
Setelah dia meremehkan sholat, dia akan mengikuti hawa nafsu mereka. Fasaufa yalqauna ghayya, dan itu akan menjadikan kesesatan yang lebih jauh. Nggih. Nek bapak ibu ra gelem ngajarke sholat, ya anake akan menjauhi sholat. Kan gitu kan hukumnya? Ya, jangan sampai berharap wong kita saja tidak mengajarkan kebaikan kok anak kita disuruh baik. Wong kita aja cuek dengan anak kita kok anak kita disuruh menjadi anak yang perhatian terhadap kita. Juga dalam Quran surat Hud, qala ya Nuh. Ini bercerita tentang Nabi Nuh yang ingin menyelamatkan putranya yang bernama Kan'an. Putrane meh tenggelam ketika banjir besar itu datang. Nabi Nuh sebagai seorang ayah tidak tega melihat putranya. Berdoa kepada Allah seakan-akan memaksa Allah itu agar menyelamatkan putranya itu. Maka Allah kemudian mengatakan, innahu laisa min ahlik Nuh, kuwi anakmu ning kuwi dudu keluarga besarmu. Innahu amalun ghairus soleh, Kan'an itu tidak menjadi anak yang beramal soleh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, kamu jangan meminta kepadaku lah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, saya menyangka dan memberitahukan kepadamu bahwa kamu itu termasuk orang-orang yang bodoh. Nabi Nuh dukani Gusti Allah. Kenapa? Karena memaksakan anaknya untuk menjadi baik. Jenengan memaksakan kepada Allah, berdoa memaksa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku ini menjadi anak-anak yang soleh. Neng kok tidak diimbangi dengan usaha yang benar-benar, akan dimarahi seperti Nabi Nuh dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malah digoblok-goblokake barang. Ya kan? Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku iki nyangka kowe iki jan tenan wong sing ora ngerti, wong sing bodoh. Itu Nabi Nuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ini ingin menjadi seorang tua yang menjadikan dzurriyyah kita ini zuriyah yang qurrata ayun, harus diimbangi dengan usaha yang benar-benar. Ojo nganti ana kalimat, kersane Pak mben ndak nemu dalane ki ambek. Dalan sekondi wong ora duduhake. Enten to sing ngoten niku? Kersane Pak, kula jan pun mumet. Men, kersane napa sing dilakoni? Mben ndak nemu dalane dhewe-dhewe. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan? Mendidik anak sesuai dengan fitrahnya. Mendidik anak sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada anak-anak kita tersebut. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah hillati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Fitrah yang pertama, manusia itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrah. Orang yang tidak mempunyai dakwah, tidak pernah mendapatkan dakwah, tidak mendapatkan pencerahan Islam pun, di dalam hatinya pasti takut terhadap sesuatu di luar dirinya yang menguasai dia. Ya, maka kemudian bentuknya adalah penyembahan terhadap sesuatu yang menurut kita salah, karena tidak ada petunjuk yang benar. Tuh. Fitrah agama harus kita tanamkan kepada diri anak-anak kita. Yang kedua, fitrah terkait dengan kecenderungan anak tersebut. Ini harus kita pahami betul-betul Bapak Ibu sekalian. Anak kita itu maunya apa? Maunya di mana? Lebih banyak berkembang pada bakat apa? Itu kita ketahui. Nek bocah ora gelem dadi
anak tidak mau menjadi dokter, jangan kuliahkan di kedokteran. Mesti putus di tengah jalan. Anak tidak mau menjadi guru, jangan kemudian dipaksakan untuk menjadi guru. Seorang anak laki-laki didiklah dengan cara laki-laki. Seorang anak perempuan didiklah dengan cara-cara perempuan, itu namanya fitrah. Bagaimana cara kita mengetahui? Orang tua harus pandai-pandai di dalam mendidik anak-anaknya. Sudah jam 6 nih. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, prinsip yang harus kita miliki, jangan sampai berhenti mendidik anak sampai dengan kematian itu datang. Quran surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita yakin betul bahwa mendidik anak itu adalah ibadah. Maka wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai dengan kematian mendatangimu. Maka mendidik anak itu tidak bisa selesai. Ya. Anak kita kecil, yang kita ajarkan apa? Berdoa sebelum melakukan apapun. Yang kita ajarkan apa? Cara membaca huruf-huruf hijaiyah. Setelah anak kita agak besar, apa yang kita lakukan? Mengajari beribadah sholat. Setelah anak bisa sholat, apa yang orang tua itu lakukan? Memastikan bahwa anak-anak kita itu tidak melupakan ibadahnya. Kan ngoten toh? Setelah anak kita beranjak remaja atau menjadi seorang pemuda dan pemudi, apa yang dilakukan oleh orang tua untuk mendidik anak-anaknya? Memperingatkan jangan sampai salah bergaul, memperingatkan untuk masa depannya. Setelah anak-anak kita ini mempunyai istri, apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Mengingatkan kesabaran. Setelah anak-anak kita itu punya anak dan lain-lain, apa yang diingatkan oleh orang tuanya? Mengingatkan agar anak kita ini bersikap lembut terhadap istri dan anak-anaknya, memperhatikan pendidikan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Gak ada selesainya mendidik anak itu. Karena ada juga Bapak Ibu sekalian, yang saya pernah mengalami sendiri kasusnya. Ada seorang anak yang kita anggap mempunyai peluang. Jadi anak ini pinter, ya. Kemudian kalau didorong untuk lebih belajar lagi, tentu mendapatkan kesempatan yang lebih. Gak lulus SMP, ora gelem terus lagi SMA Bapak Ibu. Kita guru-gurunya datang ke sana, beberapa guru datang ke sana. Kemudian memberikan masukan kepada orang tuanya, Pak, Bu, niki putrane jenengan niki jan iman-iman mboten di sekolah ki. Niki mempunyai potensi untuk lebih maju lagi. Jawabannya apa? Pak, Bu, kula niku pun kagungan prinsip ngoten niku, mergane mbiyen kakangne nomor 1 niku sekalahe ngeming tekan SMP, Mbak Yune sing nomor 2 sekolahe nggih tekan SMP. Nek sing nomor 3 niki tak sekolahke tekan SMA. Lho ndak darani mboten adil. Ngeten Pak, men jenengan tetep adil, mboten diarani werna-werna, tak sekolahake kula. Sampai bilang begitu. Jawabannya apa? Tetap gak boleh. Tetap gak boleh. Maka ini tidak sesuai dengan prinsip pendidikan bagi anak dalam Islam. Jangan berhenti mendidik anak sampai dengan kematian datang. Man arada dunya, Rasul mengatakan demikian. Man arada dunya fa'alai bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia maka raihlah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi. Siapa yang menginginkan akhirat fa'alai bil ilmi, maka raihlah dengan ilmu. Dunia dan akhirat itu harus diraih dengan ilmu. Surga itu khusus bagi mereka yang mempunyai ilmu saja. Wong sing rubuh-rubuh gedang angel mlebu swarga. Kan gitu kan? Kalau kita menilai hadis ini, man arada dunya fa alai bil ilmi. Siapa yang ingin dunia
raihlah dengan ilmu dunia. Siapa yang menginginkan akhirat, raihlah dengan ilmu akhirat. Waman aradahuma fa'alai bil ilmi. Maka barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, raihlah dengan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Maka jangan pernah berhenti mendidik anak sampai dengan kematian datang menjemput kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita ini menjadi orang tua yang betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita mendidik putra-putri kita. Dan semoga anak-anak yang sudah kita usahakan itu betul-betul menjadi qurrata ayun, ya, menjadi penyejuk jiwa kita. Ya, salah satunya caranya adalah kita mengajarkan, memberikan uswah yang baik kepada anak-anak kita ini, sehingga betul-betul kehadiran mereka itu menjadi penenang, penyejuk, dan kemudian bisa mendorong orang tuanya untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.